Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Selamat malam sahabat-sahabat. Kali ini saya akan membawakan kultum dari Bandung karena kebetulan saya hari ini ada rapat PT di sini. Jadi setelah beres acara saya sempatkan untuk membawakan kultum yang kali ini adalah judulnya dari buku pembahasan buku Qawaidud Dakwah Ilallah, kaidah ke-9 yang berjudul adalah Medan Dakwah itu luas. Jadi dakwah itu luas. Di sini yang dibahas adalah dakwah itu dimulai dari yang terdekat. Jadi pada saat masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah waktu itu, Rasulullah memulai dakwahnya kepada keluarganya dan kerabat-kerabatnya terdekat pada saat masa-masa dakwah Siriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi, karena dakwah itu diberikan kepada orang yang kondusif ya. Kalau yang terdekat kan kita lebih mudah ya untuk mengajak kepada kebaikan begitu, dan itu pun dikenal bukan orang yang jauh tapi yang paling dekat, yaitu keluarga dan kerabat begitu. Lalu yang kedua itu dakwah dilakukan kepada anak-anak, karena anak-anak itu dia masih belum dirasuki oleh pemikiran dan perilaku tertentu sehingga lebih mudah untuk diberikan dakwah dan berinteraksi dengan kebaikan. Sehingga ketika pada masa kecilnya dia menerima kebaikan-kebaikan dari dakwah yang kita berikan, itu akan mengantarkannya menjadi pribadi yang baik di masa dewasanya nanti begitu. Tapi dengan begini bukan berarti kita mengabaikan dakwah kepada orang tua. Hanya saja anak-anak dan remaja ini cenderung lebih menerima ajakan dakwah lebih cepat dibanding yang lain begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulai dakwah dari orang yang rendah hati. Rendah hati yang dimaksud ini adalah orang yang tidak sombong, karena orang yang rendahin hati itu lebih berpotensi untuk menerima kebenaran dibanding orang yang sombong begitu. Rendah hati ini berarti dengan kata lain dia secara emosional lebih stabil begitu. Jadi mereka akan lebih berpikir dengan matang begitu ketika diberikan dakwah. Selanjutnya adalah memulai dari orang-orang yang terpelajar. Memulai berdakwah dengan orang-orang terpelajar lebih mudah karena orang-orang tersebut menggunakan akal dan pikirannya dan lebih menerima kemungkinan-kemungkinan baru yang terjadi di dunia ini ya. Lalu orang yang terpelajar itu memiliki dampak pada masyarakat, sehingga ketika dia telah menerima kebaikan dari dakwah yang kita bawakan, ia akan melanjutkan dakwah kita kepada pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu next ada juga memulai dakwah dari mereka yang belum menganut aliran tertentu atau netral gitu. Jadi ketika seseorang telah memilih suatu aliran atau mazhab tertentu, itu lebih sulit untuk diajak dibandingkan orang yang netral atau belum memilih untuk mengikuti aliran atau mazhab tertentu gitu, karena belum terwarnai, jadi dia lebih mudah diajak gitu. Next ada juga kita memulai dakwah dari saudara yang seprofesi. Ini maksudnya teman-teman kantor atau teman-teman yang mempunyai keilmuan yang sama gitu. Itu lebih mudah diajak. Contohnya misal seorang dokter lebih mudah berdakwah kepada dokter lainnya karena mereka memiliki profesi yang sama dan
apa bahasanya, nasibnya sama gitu. Jadi dia lebih mudah menerima ajakan kebaikan dari yang memiliki kesamaan tersebut begitu. Contoh lainnya waktu itu ketika dakwah Islam di masa Rasulullah memasuki perpindahan dari dakwah Siriyah ke dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Waktu itu Rasulullah pernah mengatakan, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau pilih ini, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nah, di sini kita pahami bahwa sebelumnya dakwah di Makkah kan ditujukan kepada orang-orang lemah dan fakir. Sedangkan setelah sampai pada marhalah atau tingkatan untuk berdakwah secara terang-terangan yang seperti yang tadi kita bahas, orang yang punya kepribadian seperti orang yang memiliki kepribadian seperti Umar sangat sesuai dengan fase baru ini. Inilah yang terjadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Dakwah telah memasuki marhalah atau tingkatan baru, yaitu marhalah dakwah jahriyah, ketika sebelumnya dakwah dilakukan secara siriyah atau sembunyi-sembunyi. Begitu. Lalu dengan begitulah dakwah ini, kalau kita pahami secara kesimpulannya ya, dakwah memiliki tingkatan atau marhalah yang dilakukan dari yang paling mudah sampai atau dekat sampai dengan tingkat lanjut pada orang yang sulit dan jauh. Jadi prioritasnya adalah berdakwah kepada orang yang dekat, dari keluarga, teman dekat, teman seprofesi atau teman kerja, orang yang rendah hati dibandingkan yang sombong begitu. Lalu dakwah itu pada orang yang, ketika kita melakukan dakwah pada orang yang berpengaruh besar, maka ketika berhasil itu akan menimbulkan dampak yang besar pula gitu. Jadi ketika kita berdakwah kepada orang besar atau pimpinan suatu organisasi atau kaum, ketika itu berhasil, dia akan mengajak anak buahnya atau pengikutnya untuk menuju kepada kebaikan pula begitu. Jadi dakwah itu nggak sempit, nggak sekedar di khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah saja, tapi setiap kita ini adalah dai atau mengajak kepada kebaikan. Maka oleh dari itu dakwah itu kita mulai dari orang-orang yang terdekat seperti keluarga, teman-teman dekat, teman kerja dan sebagainya. Lalu dari yang dekat itu ketika sudah berhasil merembet terus sampai orang-orang yang jauh dari kita gitu. Dengan begitu kan dakwah bakal tersebar dengan baik dan luas gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga izin tidak bisa hadir. Ini saya kirimkan kultum secara online, mulai video. Ini saya lagi di kamar Bobo Box Hotel Kapsul. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.